Seseorang memberiku kue tas stroberi dari Peridot sebagai hadiah. Maukah kamu memakannya bersamaku? Waktu minum teh sore semakin dekat. Kilian mampir dan dengan santai menawarkan, kue tart stroberi dari Peridot. Wah, godaan ini terlalu sulit untuk ditolak. Aku sangat ingin mencoba kue tart stroberi Peridot, yang mana kamu harus antri untuk membelinya bahkan sebelum toko dibuka. Terima kasih. Tapi akhir-akhir ini aku makan terlalu banyak makanan penutup dan berat badanku bertambah. Jadi, kenapa kamu tidak membaginya dengan Nona Lize? Kenapa Lize? Apakah kamu serius? Tentu saja, kan aku tidak keberatan kalian berdua dekat. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan dia akan ketidakpedulianku, bibir kalian berubah menjadi seringai dan matanya menjadi ganas. Kau tidak keberatan jika hanya aku dan Lize yang bersama? Akhirnya, dia sepertinya mengerti maksudku yang sebenarnya. Tentu saja, aku tahu kalian berdua sudah seperti keluarga sejak lama, dan aku tidak ingin mengganggu hubungan intim kalian. Dia berseru tak percaya. Ekspresi marahnya tidak kunjung hilang. Aku sungguh-sungguh. Jadi begitu. Baiklah, aku pergi. Kilian berbalik dan pergi dengan membawa kue tart stroberi Peridot. Aku sudah lama ingin mencobanya. Maukah kamu memberiku sedikit sisa makanannya? Meskipun aku kecewa, aku tidak boleh dikalahkan oleh makanannya sekarang. Aku hanya ingin kue tart stroberi. Tapi kalian mungkin curiga aku menggunakan kue tart itu sebagai alasan untuk mendekatinya. Aku harus menjaga hubunganku dengannya tetap bersih tanpa melekat. Aku tidak boleh kalah dalam ujian kalian. Dalam upaya untuk merehabilitasi citraku di mata kalian yang menganggapku tidak setia dan bejat, akhir-akhir ini aku menolak sejumlah tawarannya. Jelas sekali bahwa dia mengujiku karena dia memberikan penawaran kepadaku yang biasanya tidak dia berikan. Sudah berapa kali ini terjadi? Ketujuh atau kedelapan? Aku merasa sangat tidak enak karena terus-menerus menolaknya. Tapi karena semua tawarannya melibatkan melakukan sesuatu di dekat dia, tidak sulit untuk mengetahui niatnya. Jika aku terus menunjukkan ketulusanku seperti ini, kalian pada akhirnya akan mempercayaiku. Bukankah itu sebabnya dia melakukan tes dengan sengaja? Aku mendorong diriku lebih jauh, merasa bangga bahwa aku lulus ujiannya satu persatu. Keesokan harinya, Lize memanggilku. Karena dia masih belum bangun dari tempat tidur, aku pun pergi ke kamarnya. Untuk meyakinkan dia bahwa aku tidak bersalah, aku tidak membawa hadiah apapun kali ini. Jangan sampai aku menimbulkan kecurigaannya lagi. Lize, kamu baik-baik saja? Aku mengkhawatirkanmu. Kudengar kamu mengalami masa-masa sulit, Edith. Kenapa hal ini terus terjadi padamu? Aku pernah membaca bahwa di saat seperti sekarang ini, anggap saja itu karena aku manis. Apa? Aku hanya nyengir pada Lize yang terlihat kebingungan. Lize balas tersenyum, lalu berbicara setelah ragu-ragu sejenak. Ngomong-ngomong, Edith, apakah ada sesuatu yang membuat kalian kesal? Tidak, tentu saja ada. Maksudku, apakah kamu marah padanya? Tidak. Aku tidak marah pada kalian, tidak sedikit pun. Ya, tidak sedikit pun. Bahkan tidak seukuran kuku jari pun. Itu agak berlebihan. Tapi daripada marah, aku lebih berterima kasih pada kalian. Aku mencoba menampilkan wajah penuh kesucian, berharap Lize bisa menyampaikan ceritaku kepada kalian. Tapi kenapa kamu menolak kalian? Apa? Aku? Iya. Kalian sepertinya mencoba untuk lebih dekat denganmu, tapi kamu selalu menolaknya. Apakah kalian mengatakan itu? Tidak, kalian tidak mengatakan itu. Aku hanya mendengarnya di suatu tempat. Para pelayan pasti hanya mengarang gosip, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sangat mudah untuk salah paham jika kamu tidak mengetahui detailnya. Tidak seperti sebelumnya, kalian mampir ke kamarku sekali sehari untuk menawariku sesuatu.
dan aku menolaknya dengan alasan apapun. Di satu sisi, sepertinya aku menolaknya begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu mendengar ini. Lanjutkan, Edith. Kilian adalah orang yang malang. Dia mengorbankan dirinya demi keluarga Ludwig. Aku tahu perjodohan adalah hal biasa, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh pria seperti Kilian. Oh, Edith, aku tidak menyalahkan siapapun. Sebenarnya, menurutku pernikahan ini tidak seburuk itu. Aku menjelaskan dengan suara yang sengaja dibuat lebih cerah, tapi kerutan di dahi Lizzie tidak kunjung hilang. Tapi Kilian berbeda. Dia belum menerimaku. Dia menawariku sesuatu sekarang hanya karena dia dipaksa karena posisinya. Itu tidak benar, Edith. Lizzie meremas tanganku dan mencoba menjelaskan kepadaku bahwa Kilian telah terbuka kepadaku. Dan dia hanya mencoba untuk mengenalku lebih baik. Tapi itu membuatku gila. Itu semua hanya pendapatmu, Lizzie. Tentu saja, Kilian tidak akan seenaknya mengatakan hal seperti itu. Jadi, Lizzie mencoba meyakinkanku. Tapi aku tahu bagaimana perasaan Kilian. Lizzie mungkin saja berbohong, tapi aku tidak akan tertipu. Aku harus memaksakan senyum, menyatukan otot-otot wajahku yang berkedut sebaik mungkin. Jadi, Edith, tolong buka hatimu sedikit. Tentu, aku harus berterima kasih pada Kilian untuk itu. Dan ngomong-ngomong, aku khawatir padamu yang masih belum pulih sepenuhnya karena terlalu mengkhawatirkan aku dan Kilian. Aku kembali dari kamar Lizzie dengan ketenangan sebanyak yang bisa aku kumpulkan. Semua orang sepertinya menekanku dari semua sisi. Sepertinya mereka menyodokku dari samping, menyudutkanku, mengharapkanku hancur, sambil berkata, "Tunjukkan sifat aslimu, buka topengmu." Tetapi tidak peduli seberapa besar tekanan yang kau berikan padaku, aku tidak memiliki sifat itu. Meskipun aku tidak bisa mengatakan tidak kepada Kilian ketika dia menyentuhku. Sebenarnya itu Kilian yang bejat, bukan aku kan? Maksudku, aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menolaknya jika dia mulai menyentuhku, tapi aku tidak akan memulainya duluan. Sepertinya Kilian ada di kamarku lagi. Apa yang dia coba untuk memikatku kali ini? Aku masuk ke kamarku dengan acuh tak acuh, bertekad untuk tidak menyerah, dan duduk di seberang Kilian. Ya ampun, Kilian, apakah kamu menungguku? Dari mana saja kamu? Aku baru kembali dari mengunjungi Lizzie. Mendengar aku bertemu Lizzie, Kilian mengangguk kecil. Apakah itu sebuah poin penilaian? Kilian menceritakan serangkaian hal yang tidak penting. Cuacanya, Duke dan Duchess, hal-hal semacam itu. Lalu dia secara halus mengalihkan pembicaraan kepadaku. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau meningkatkan olahragamu sedikit demi kesehatanmu? Aku mendengar kamu berjalan-jalan di pagi hari. Tapi alangkah baiknya jika kamu berjalan-jalan di taman sekali sehari setelah makan. Oh, benarkah? Sejujurnya, aku sudah makan terlalu banyak sejak aku beralih dari masa kelaparan. Dan bahkan fantasi dalam novel Rovan tidak dapat mencegah berat badanku bertambah. Ini bisa meningkatkan suasana hatimu dan mencegah berat badanmu bertambah. Apakah aku terlihat gemuk? Iya, kamu terlihat sedikit lebih gemuk dari biasanya. Kata-kata Kilian mengejutkanku. Jika Kilian yang tidak peduli padaku saja mengira berat badanku bertambah, berapa banyak berat badanku yang bertambah? Aku melompat berdiri. Kalau begitu, aku mungkin harus berjalan-jalan. Aku akan berjalan bersamamu, ya? Aku akan berjalan bersamamu. Sebagai pendamping, bulu-bulu di punggungku berdiri tegak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, menurutku ucapanmu sedikit menghina. Seperti kamu menyuruhku berolahraga karena berat badanku bertambah. Tidak, bukan itu maksudku. Aku tidak akan jalan-jalan hari ini. Aku akan melakukannya lain kali. Aku bisa melihat Kilian mengatupkan gigi gerahamnya. Aku hampir gagal dalam tes ini. Jika aku mengatakan iya lebih awal,
dia akan bersikap dingin padaku. Aku pikir kamu mungkin salah memahami kata-kataku. Maksudku, berat badanmu bertambah lebih banyak dari sebelumnya, bukan karena berat badanmu bertambah terlalu banyak sehingga kamu harus menurunkannya. Oh, begitu. Dan maaf, aku salah paham. Tapi aku sedang tidak ingin sering keluar. Tentu saja, aku menghargai kepedulianmu terhadap kesehatanku, Kilian. Aku hanya perlu mengucapkan banyak terima kasih. Bukankah ini respons standar? Baiklah, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal, semoga harimu menyenangkan. Aku mengusirnya dengan senyum di wajahku dengan sikap melayani. Wah, aku lulus ujian hari ini. Aku melakukan sedikit tarian kegembiraan sendirian ketika Anna tidak melihat. Tapi kemudian aku teringat mata Kilian yang menatapku dan berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi kapan saja. Seseorang yang memiliki tujuan pasti ada di dekat sini. Dia pasti sedang mengujiku. Berpikir ini tidak mungkin benar. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan yang kuberikan padanya. Tapi hal itu tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Jadi dia meragukan pikirannya sendiri. Jika aku bisa mengatasi rintangan ini, bolehkah aku minum teh bersama Kilian? Aku ingin sekali makan bersamanya, jalan-jalan bersamanya. Saat dia sadar kalau aku bukanlah wanita jorok dan bejat yang pernah dia dengar, akankah dia memperlakukanku seperti manusia? Aku sangat putus asa.